Shalom, selamat sore anak-anak kasih Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang luar biasa. Bagaimana keadaan kalian hari ini setelah pandemi di mana anak-anak belajar di rumah karena Mojokerto masuk level 3 ya. Dan hari ini Bu Yanti ingin menyampaikan tentang ibadah sekolah minggu Bukit Sion, yaitu anak-anak sekalian ya. Nah, anak-anak, kita sangat bersyukur ketika kita ada di kota Mojokerto, di negara Indonesia. Tuhan telah menempatkan kita di kota Mojokerto. Nah, ada satu pesan untuk anak-anak dalam Yeremia pasal 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Anak-anak kasih Tuhan, kota Mojokerto di pandemi ini, bulan Maret ini turun di level 2. Kalau kemarin kita boleh masuk dan sekarang sementara enggak boleh lagi, yaitu karena pemerintah ingin menjaga dan melindungi masyarakat, khususnya anak-anak ya, supaya tetap sehat ya, karena kalian adalah generasi yang akan datang yang akan menjadi penerus bagi para pemimpin-pemimpin di masa kini. Nah, untuk itu apa yang kita lakukan anak-anak, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan yang ditempatkan di kota Mojokerto, kita harus berdoa untuk kota kita. Ya, karena kesejahteraan kota kita adalah juga kesejahteraan kita. Ketika kota kita level 3, kita nggak bisa beribadah, nggak sekolah ya. Ketika level 2, semuanya boleh dibuka secara bertahap 50%. Ya, tapi semua berjalan dengan baik. Nah, puji Tuhan kota kita masuk level 2 di bulan ini. Nah, untuk itu apa yang bisa kita lakukan sebagai upaya untuk ikut serta mensejahterakan kota ya. Jadi mensejahterakan kota tidak hanya cukup berdoa anak-anak, tetapi ada sesuatu yang kita lakukan. Yang pertama adalah giat belajar di masa pandemi. Jadi di masa pandemi ini anak-anak akan terus belajar dengan semangat, dengan penuh tanggung jawab dan jujur ya. Jujur itu penting sekali ya. Meskipun anak mungkin ya dibantu orang tua, tetapi usahakan bahwa semua anak belajar menulis sendiri gitu ya. Giat belajar, meskipun di masa pandemi kita nggak tahu ke depannya bagaimana, tapi satu bahwa inilah yang bisa kita upayakan, yang bisa kita lakukan sebagai anak kota, ikut mensejahterakan kota, yaitu kita harus giat belajar di masa pandemi. Jadikan kita generasi yang bertanggung jawab dan jujur ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimanakah kita mensejahterakan kota anak-anak? Yaitu kita ikut menjaga kerukunan, dimulai dari keluarga. Jadi keluarga rukun, anak-anak harus rukun. Belajar menghormati orang tua secara mutlak ya. Karena orang tua adalah wakil Allah di bumi, sehingga anak-anak belajar menghormati orang tua. Itu salah satu menjaga kerukunan. Cuma kalau anak memberontak pasti akan terjadi ya seperti itu ya. Nah, itu mensejahterakan kota. Yang kedua adalah kita ikut menjaga kerukunan dimulai dari keluarga. Kalau keluarga kita rukun, maka di luar dengan teman-teman pun kita rukun. Nah, sekarang kan sekolah boleh masuk lagi ya. Nah, begitu jaga kerukunan di sekolah ya, supaya kota kita kota yang sejahtera, karena di dalamnya anak-anak yang rukun ya. Kemudian bagaimana kita mensejahterakan kota di masa pandemi ini yang belum berakhir secara 100% gitu ya. Biarlah kita tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap kita lakukan. Tentu anak-anak kalau masuk sekolah tetap pakai masker ya. Maskernya dipakai terus. Demikian juga dalam ibadah yang kita lakukan nanti juga pakai masker, jangan lepas masker ya. Lalu mencuci tangan, ini harus kita lakukan setiap kali kita mau makan, apalagi pulang dari bepergian, cuci tangan dulu pakai sabun. Karena berita yang kita dengar bahwa virus ini takut dengan sabun. Ya, kemudian yang ketiga adalah menjaga jarak ya, atau menjaga jarak dengan orang lain ya, dan hindari kerumunan. Tetap mematuhi prokes ini untuk kesejahteraan kota kita. Ketika anak-anak sehat, kota sehat, semuanya sehat, semua sejahtera. Ya. Kemudian adalah yang penting juga, tidak kalah penting adalah kita beribadah, berdoa kepada Tuhan. Nah, untuk itu ibadah sekolah minggu GCP Bukit Sion akan dibuka kembali hari Minggu
tanggal 13 Maret 2022. Jadi minggu depan anak-anak kembali beribadah setelah minggu secara PTM. Ingat, tujuan kita beribadah untuk apa? Berdoa, ya, berdoa untuk kota, untuk semua bangsa negara, ya. 5 jari udah ya, 5 jari ya. Berdoa. Nah, jadi jangan lupa minggu depan kita akan masuk ibadah PTM tatap muka. Ya. Mari jadikan diri kita anak-anak yang cinta Tuhan. Ketika kita cinta Tuhan, berarti kita juga cintakan perintahnya. Yaitu khusus dalam ibadah ini, apa yang kita persiapkan dalam ibadah bukan baju baru, bukan sepatu baru, tas baru, tetapi hati kita. Roma 12 ayat 1 dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi hati kita, tubuh kita yang kita persembahkan kepada Tuhan. Artinya segala pikiran, perkataan, perbuatan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu ibadah yang sejati. Nah, anak-anak, terima kasih untuk perhatiannya yang sudah diberikan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua anak-anak ya. Salam sehat. God bless you.